Dan Allah mengaitkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat At-Taubah ayat 24. Ayat ini termasuk ayat yang perlu kita sering-sering tafakuri, kita tadaburi, supaya kita tidak offside, supaya kita ini tidak salah jalan di dalam menjalani hidup, supaya kita tidak salah prioritas. Allah, ya, ini untuk menunjukkan kepada, membuka mata kepada mereka bahwa Nabi Musa alaihissalam lebih menjadi juru selamat ketimbang Nabi Isa yang menyelamatkan Bani Israel dari intimidasi dan kezalimannya Fir'aun. Menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalam lebih memberikan keselamatan untuk itu. Tapi cuma sampai di sana. Nabi Musa alaihissalam tidak membuat pengikutnya setia kepada yang Allah tunjukkan melalui Nabi Musa kepada Bani Israel. Maka ketika melewati Laut Merah, diperintahkan masuk ke Palestina, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, idhaba anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idin. Pergilah engkau dan Tuhanmu, wahai Musa, berdua. Kami tunggu di sini, kami enggak mau ikut kamu. Ya, mereka membangkang kepada Nabi Musa. Ini Bani Israel. Tapi bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bukan cuma menyelamatkan mereka secara fisik dari yang tertindas, terintimidasi menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan secara moral, akhlak, akidah. Dari penyembah berhala menjadi orang yang menegakkan la ilaha illallah. Tidak menyembah apapun kecuali Allah. Dari mereka yang bangsa Arab yang pada umumnya mereka melakukan wa'dul banat. Mengubur bayi mereka. Hidup-hidup karena takut aib. Kemudian Nabi SAW mengajarkan barang siapa yang memiliki anak perempuan 1, 2, memiliki anak perempuan 2 dan 3 dan mendidiknya dengan baik, membesarkannya dengan baik, menunaikan hak-hak mereka, itu akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari api neraka. Subhanallah. Dirubah semua nilai-nilai jahiliyah itu menjadi nilai-nilai yang sangat luhur dan mulia. Bangsa yang kemudian menjadi percontohan, menjadi khairun nas, manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau bukti terbesar adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ada orang alim lain ketika dialog dengan seorang ateis, dia bantah ini, dia bantah itu, dia bantah semua argumen-argumen adanya Tuhan. Kemudian satu saja ditanya, bagaimana kamu membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adanya sosok Muhammad. Bagaimana kamu membantahnya? Jelas, kuburnya ada. Ya, jejak sejarahnya jelas, clear. Peninggalannya jelas. Dari mana Muhammad SAW mengetahui ini semuanya? Apakah dari belajar? Dari melakukan eksplorasi, penelitian, kuliah sana dan sini? Tidak ada. Dan bagaimana bisa manusia sendirian seperti itu? Kurun waktu 23 tahun. Dia merapikan urusan akidah. Sehingga tidak ada akidah, keyakinan tentang ketuhanan yang lebih benar, lebih masuk akal, lebih sempurna ketimbang akidah Islam. Beliau memperbaiki dari sisi akhlak, perangai dan perilaku. Dari cara berbicara, menyikapi diri sendiri, bagaimana dealing dengan hati kita. Supaya tidak sombong, tidak hasad, tidak ini dan sebagainya. Supaya tidak memiliki sikap ujub, merasa diri lebih dari orang lain. Dibersihkan habis urusan masalah hati dan moral. Tentang interaksi dengan sesama diatur sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang pernikahan, perceraian, jual beli, sampai peraturan tentang kriminalitas, hukum jinayat. Sendirian 23 tahun. Negara ini sudah 80 tahunan ya, hampir 80 tahun. Hampir 80 tahun merdeka. Itu pun undang-undangnya masih direvisi berkali-kali. Padahal yang revisi juga Dewan Perwakilan Rakyat. Orang-orang pinter semua. Gak selesai-selesai. Dalam 20 tahun Nabi Muhammad SAW bisa membuat ajaran yang sempurna. Subhanallah. Manusia mana yang bisa seperti ini? Cari tandingannya saja. Cari yang serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Tidak akan ditemukan oleh manusia yang merapikan dalam segala urusan seperti ini.
Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga berita yang menyampaikan bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Itu menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita ini di era terakhir, di zaman terakhir dari umurnya dunia. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya bahwa ciri di antara tanda akhir zaman, beliau menyebutkan di antaranya adalah diutusnya aku. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain beliau menyampaikan mauti, matinya aku. Karena diutusnya Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ini sudah misi final terakhir, risalah terakhir. Ini sudah di akhir umurnya dunia. La nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Tidak ada rasul sesudahku. Maka sebagai bukti, antum lihat sudah berapa tahun zaman Nabi Muhammad SAW dengan zaman kita? 1400-an tahun. Bukan waktu yang singkat. Dan kemudian ajaran beliau 1400 tahun masih terjaga dengan utuh dan sempurna sampai sekarang. Ini sudah lebih dari bukti bahwa akan kebenaran beliau penutup para nabi. Lebih untuk membuktikan beliau penutup para nabi. 1400 tahun. Tidak pernah, tidak berubah sama sekali ajaran beliau. Al-Qur'annya ya begitu. Hadis-hadisnya ya seperti itu. Subhanallah. Bukti apalagi yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir. Beliau adalah pemimpin seluruh manusia anak Adam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak Adam nanti pada hari kiamat. Dan bahkan beliau lebih berhak terhadap orang-orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Rasulullah SAW lebih berhak terhadap diri kita melebihi kita terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak terhadap orang-orang mukmin melebihi diri mereka sendiri. Artinya ikhwatal iman, cinta kita kepada beliau harus lebih kita dulukan ketimbang cinta kita terhadap diri kita sendiri. Taat kita kepada beliau harus kita dulukan melebihi taatnya kita di dalam memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam lebih berhak terhadap kita melebihi diri kita sendiri. Beliau lebih sayang terhadap kita melebihi kita terhadap diri kita sendiri. Beliau lebih berharap kita untuk menjadi orang yang baik. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Taat kepada beliau melebihi taat kita kepada diri kita sendiri. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya melebihi cintanya kepada ayahnya atau orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Ikhwah fillah, ini di antara ujian keimanan kita, bahwa kita tidak akan benar iman kita sampai kita mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, dan melebihi cinta kita terhadap seluruh umat manusia. Artinya kalau kita sering melihat betapa seringnya kita tersinggung, marah, tidak terima ketika orang tua kita dicela dan dihina. Namun tidak sedikit dari kita santai-santai saja ketika Rasulullah SAW dihina. Kita biasa saja ketika syariatnya, sunnahnya, ajaran beliau dihina. Kita biasa, easy going. Kita beranggap kan gak ada hubungannya dengan saya. Atau kan ada yang belain yang lain. Itu membuktikan seperti apa kualitas iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Pernah sekali waktu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ini jujurnya sahabat. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau paling aku cintai, melebihi cintaku kepada apapun, siapapun ya Rasulullah, kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri. Ini ucapan jujur dari Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, apapun aku lebih cintai engkau melebihi siapapun dan apapun ibu kamu. Tapi untuk diriku sendiri, aku lebih sayang diriku ketimbang engkau. Ini jujurnya Umar. Beda dengan kita bisa mengatakan saya lebih sayang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun termasuk terhadap diriku sendiri. Namun ketika ada konflik kepentingan, kita lebih mementingkan diri kita ketimbang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membuktikan mana yang lebih kita cintai. Umar dengan jujur dia mengatakan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan benar imanmu wahai Umar sampai kamu mencintaiku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka ketika itu Umar pun mendengar penjelasan Nabi, Umar pun berkata, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Artinya ikhwafillah, kalau Nabi SAW meminta dari kita, nyawa kita, kita harus kasih. Karena ketika kita mencintai beliau, seperti yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam medan-medan jihad, bagaimana mereka menjadi tameng hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah yang dikenal sangat kuat, sangat hebat di dalam melemparkan anak-anak panah. Ketika dia memanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lemparkan panahmu wahai Talha, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Itu Talha sangat bangga dengan ucapan Nabi. Dengan ucapan Nabi SAW dengan sampai mengatakan seperti itu kepada beliau. Namun ketika beliau melihat Rasulullah menunjukkan kepalanya di belakang Talha, ya Rasulullah dunak. Jangan di sini ya Rasulullah, biar saya. Nahri duna nahrik. Kalau terkena sasaran anak panah biar leherku, jangan engkau ya Rasulullah. Ini sahabat radhiyallahu anhum adalah seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ikhwatal iman wajib mendahulukan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada apapun. Dan Allah mengaitkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat At-Taubah ayat 24. Ayat ini termasuk ayat yang perlu kita sering-sering tafakuri, kita tadaburi supaya kita tidak offside, supaya kita ini tidak salah jalan di dalam menjalani hidup, supaya kita tidak salah prioritas. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Katakan wahai Muhammad, sampaikan, jika orang-orang tua kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan kerabat kalian dan harta-harta yang kalian kumpulkan dan juga perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya serta tempat-tempat tinggal yang kalian tinggali, yang kalian suka tinggal di dalamnya, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai melebihi jihad di jalannya, hati-hati. Fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datang dengan menetapkan ketetapannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hidupnya seorang muslim dan mukmin. Bahwa mereka
dengan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita telah berikrar dan berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi apapun dan siapapun. Maka antum melihat di dalam kehidupan para sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau ini dikenal sangat cinta kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Luar biasa. Sering dijadikan sebagai perumpamaan ketaatan Sa'ad kepada ibunya. Namun ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya tidak terima. Ibunya berharap Sa'ad ini tetap di agama nenek moyangnya bersama orang-orang musyrikin yang lainnya. Maka kemudian ibunya ketika berulang-ulang mempengaruhi Sa'ad untuk meninggalkan agama Islam, tapi Sa'ad tetap teguh di keyakinannya, maka ibunya pun sumpah tidak mau makan dan mogok makan. Dia mogok makan. Dia sumpah dia mogok makan. Dia mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, saya tidak akan makan sampai saya mati. Sampai saya mati saya tidak akan. Biar nanti orang-orang akan mengatakan ini si pembunuh ibunya. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pembunuh ibunya. Allahu Akbar. Sekuat itu kemauan sang ibu. Bagaimana kalau kita di posisinya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Goyang gak karu-karuan iman ini di dalam hati. Ibu saya atau Islam. Ibu saya atau Allah dan Rasulnya. Namun Sa'ad tidak berubah dari sikapnya. Sehari ibunya tidak makan. Dia lihat ibunya sudah lemas. 2 hari tetap seperti itu. Maka didatangi ibunya. Adzan? Silakan adzan terlebih dahulu, setelah itu saya tambahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saat ketika melihat ibunya semakin lemah, maka dia duduk di sisi tempat tidur sang ibu dan mengatakan, wahai ibuku, andai kata engkau memiliki 100 nyawa, 100 nyawa, satu demi satu nyawa itu keluar dari dirimu ibuku, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap di atas keyakinanku ini. Melihat kekuatan keteguhan Sa'ad, maka ibunya pun membatalkan sumpahnya dia untuk tidak makan ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. 3 hal. Barang siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lain. Dia akan merasakan manisnya iman. Kenapa ikhwatal iman dia akan merasakan manisnya iman? Hidup ini sering penuh dengan pilihan-pilihan. Ketika antum menghadapi pilihan-pilihan itu, kedepankan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita akan tenang. Ketika antum kedepankan kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan istri, kecenderungan mertua, itu akan membuat risau dan galau hati. Namun apa yang menjadi pilihan Allah dan Rasulnya, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, itu lakukan. Dan hendaklah mencintai, kemudian yang kedua, mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena satu suku, bukan karena satu nasionalisme, bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, tapi karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci menjadi kafir seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dia lebih baik dibakar hidup-hidup ketimbang dia harus menjadi orang yang murtad, keluar dari dinul Islam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita nanti akan lebih mendalami terkait dengan makna syahadat. Makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Penulis menyampaikan kepada kita firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu syahadati anna Muhammadur Rasulullah qawluhu ta'ala. Dan dalilnya syahadat
Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat termasuk ayat yang menunjukkan besarnya nikmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Berat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua penderitaan kita. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau memiliki amat belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Insyaallah ayat ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kajian kita yang akan datang. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah min anfusikum, dari diri kita sendiri, maksudnya adalah dari kaumnya. Dalam bacaan dalam qiraah yang lain min anfasikum, yang artinya dari manusia terbaik di antara kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam terasa berat baginya semua penderitaan kita. Maka antum lihat ikhwah fillah, tidak ada keuntungan duniawi sedikit pun yang dirasakan Nabi Muhammad SAW dari berimannya orang-orang beriman. Tiba-tiba beliau jadi raja, keturunannya menjadi dinasti, nggak ada. Beliau tetap fakir. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, masih punya hutang gandum dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Itu beliau Muhammad SAW. Tidak ada kepentingan apapun yang kalau kita di posisi Nabi Muhammad SAW mungkin dari awal misi sudah lebih baik pensiun jadi nabi. Saya berdakwah bukan untuk kepentingan sana dan sini, tapi ditolak, diintimidasi sampai sebegitunya, dicemooh, dihina, dicaci maki, padahal untuk kemaslahatan mereka, untuk baiknya mereka, untuk bukan baiknya Rasulullah SAW. Berat bagi Nabi Muhammad SAW semua yang memberatkan umatnya. Dan beliau harisun alaikum, berharap kalian ini beriman. Ini luar biasa ya ikhwatillah. Bagaimana upaya beliau untuk supaya manusia itu beriman. Kalau tidak dapat orang tuanya, anaknya harus beriman. Sampai sebegitunya. Ketika malaikat gunung diutus oleh Allah untuk menutup Taif dan Mekah, Nabi SAW berdoa, bal arju minallahi an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap memohon kepada Allah agar keluar dari keturunan mereka-mereka yang kufur terhadapku ini orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka lahirlah Ikrimah bin Abu Jahal. Dari Abu Jahal lahir Ikrimah Al-Walid, lahirlah Khalid ibn Al-Walid. Dari musuh-musuh Rasulnya lahir orang-orang yang sangat kuat imannya kepada Allah. Yang insya Allah pada kajian berikutnya kita akan melihat bagaimana sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.